Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, Shalom. Masih di kelas yang sama, di kelas manajemen internasional. Sebelum kita memulai perkuliahan kita kali ini, demi kelancaran berjalannya kelas kita, maka kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu, berdoa dipersilakan. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang lebih sehat, lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Ya. Baiklah, di dalam perkuliahan kita kali ini, sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan melalui prodi, nanti mahasiswa diharapkan tidak hanya bisa memahami, tetapi juga bisa mengaplikasikan di dalam dunia nyata nantinya dari apa yang disampaikan dalam materi ini. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah kita kali ini dengan topik sub capaian pembelajaran mata kuliah kita, yaitu the nature of organization culture, kemudian organizational culture in multinational companies, and managing multicultural dan diversity. Ya. Nah, kali ini kita akan lebih mendalami lagi. Kira-kira dari topik yang kita sampaikan tadi, yaitu bagaimana sih the nature of organization culture, yang seperti apa ya budaya organisasi yang seharusnya ada di dalam suatu perusahaan. Kemudian budaya organisasi di multinational company ini yang seperti apa ya? Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mengatur atau memanage multikultural dan bisa menghargai perbedaan. Ya, perbedaan-perbedaan, baik itu perbedaan suku, ras, agama, budaya, persepsi, dan lainnya. Nah, hal ini mengapa kita harus bicarakan? Karena di dalam budaya organisasi ini suatu perusahaan biasanya memiliki nilai yang dianutnya, yang harus diikuti oleh semua karyawan yang ada di dalam perusahaan itu. Nah, nilai-nilai atau norma-norma yang ada biasanya dituangkan ke dalam aturan-aturan. Ya. Nah, yang seperti apa? Pertama, ya, observe behavior regularities, atau kebiasaan-kebiasaan apa saja yang dilakukan oleh setiap member atau setiap karyawan yang ada di dalam perusahaan. Ya, baik itu bahasa yang digunakan, kemudian terminologi apa yang digunakan dalam suatu pekerjaan, dan ritual-ritual apa yang biasa dilakukan oleh the member of the organization di dalam perusahaan atau suatu organisasi. Nah, yang kedua adalah norma-norma. Nah, norma-norma yang ada di dalam perusahaan ini, di dalam budaya perusahaan ya konteksnya, ini mencerminkan adanya beberapa karakteristik dari karyawan di dalamnya. Ya. Tidak hanya top manajemennya, tetapi semua karyawan. Ya, sehingga
setiap karyawan baik di top management, middle management ataupun di lower management ini memiliki norma-norma atau mempercayai norma-norma yang ada di dalam perusahaan untuk bisa dengan mudah bekerja sama. Nah, ini suatu tantangan ya di dalam suatu perusahaan. Nah, yang berikutnya adalah norma-norma yang dominan di dalam suatu perusahaan. Ya, ini biasanya norma-norma ini dipegang teguh oleh semua karyawan yang menjadi nilai dari perusahaan itu sendiri, gitu ya. Untuk apa? Untuk bisa menghasilkan suatu produk atau suatu barang atau suatu jasa dengan kualitas yang terbaik, ya. Dengan optimalisasi biaya-biaya, optimalisasi kinerja dan juga efisiensi. Maka semua itu bisa berjalan dengan baik. Dengan demikian norma-norma ataupun aturan-aturan yang ada di dalam suatu perusahaan ini bisa efektif mendukung produktivitas dan profitabilitas suatu perusahaan. Ya, jadi norma-norma atau nilai-nilai yang ada ini bukan bertolak belakang, tetapi justru mendukung peningkatan kinerja perusahaan, ya, baik itu secara profitability ataupun efisiensi dan effectivity, ya. Nah, ini tadi merupakan kira-kira nilai-nilai apa saja yang atau norma-norma apa saja yang ada di dalam suatu organisasi. Nah, kalau tadi kita sudah bicara tentang budaya, kemudian nilai-nilai, norma-norma yang dipercayai ya secara yang seharusnya. Nah, kemudian ada nggak ya kira-kira nilai-nilai lain yang dipercaya di dalam suatu organisasi di luar the nature of the organization? Apa kira-kira? Satu, yaitu adanya filosofi set. Ya. Kenapa harus ada filosofi di dalam suatu perusahaan? Ini merupakan cerminan perusahaan dalam men-treat karyawan, juga men-treat customer. Ya, baik itu menghargai hasil kerja, menghargai prestasi karyawan, ya, dan juga menghargai loyalitas pelanggan. Filosofi apa yang yang diterapkan di dalam suatu perusahaan? Nah, ini ada nih biasanya di perusahaan-perusahaan itu biasanya dalam bentuk visi dan misi, ya. Nah, ini filosofi set. Atau juga beberapa organisasi ada statutanya. Nah, statuta itu yang menjadi pegangan atau prinsip dasar dari perusahaan itu berjalan. Ya. Nah, ini filosofi set. Nah, kemudian ada aturan-aturan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan bagi karyawan, ya, di dalam menjalankan tugas-tugasnya yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kemudian menjalin hubungan dengan customer, kemudian dan juga hubungan kerjasama internal maupun kerjasama kelompok. Ya. Nah, jangan sampai aturan boleh dan tidak bolehnya ini bertentangan dengan produktivitas, kemudian bertentangan juga dalam pelayanan customer dan mengganggu sisi kerjasama dalam kinerja perusahaan atau juga kinerja suatu
bagian tertentu di dalam suatu perusahaan. Ya. Nah, ini aturan-aturan. Nah, kemudian adanya organizational climate. Nah, ini yang bercermin atau mencerminkan bagaimana interaksi antara karyawan satu dengan karyawan lainnya. Bagaimana interaksi antara top management dengan middle management. Bagaimana interaksi antara pelaksana di lapangan dengan para customer. Ya. Nah, ini bagaimana kita bisa merasakan apa sih yang dirasakan oleh karyawan, kemudian apa sih yang dirasakan oleh customer, ya, kalau kita posisinya sebagai level manajemen di atas, atau bisa juga middle management atau juga top management. Nah, ini top management dan middle management ini punya value yang dipercayai. Mungkin tidak dalam bentuk tertulis, bukan dalam bentuk aturan-aturan secara tertulis. Tetapi ada kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan. Nah, ini adalah other values and belief in the nature of organization culture. Ya. Nah, bagaimana dengan di multinational companies? Nah, biasanya di multinational companies ini banyak sekali faktor-faktor yang termasuk di dalam preferensi budaya. Nah, bisa melalui pimpinan perusahaan atau juga budaya-budaya yang dikembangkan oleh para karyawan. Sehingga budaya yang ada di dalam multinational companies ini sangat diversity, sangat beragam sekali. Ya. Kita tahu bahwa multinational company ini tidak hanya beroperasi di dalam negeri, tetapi di luar negeri. Kita lihat, apakah leaders di luar negeri, di cabang kita di luar negeri, ini memiliki preferensi budaya yang bisa beradaptasi dengan budaya-budaya di luar negeri. Atau jangan-jangan kita tidak memiliki preferensi yang sama dengan pasar yang kita masuki. Nah, ini cukup berbahaya. Atau juga kita harus sebagai leaders misalnya, kita harus bisa mempunyai preferensi budaya yang luas kepada karyawan kita. Nah, di dalam multinational company ini biasanya ini tergambar di dalam logo perusahaan atau juga reporting prosedur, ya, SOP dan segala macam. Dan ini sangat tidak mudah sekali dilakukan dan sangat tidak mudah diterapkan di setiap perusahaan. Karena apa? Karena biasanya perusahaan ini sudah mature dan perusahaan juga sangat memilih karyawan untuk memiliki nilai yang sama dengan perusahaan. Nah, kalau kita tahu ya, ada contoh Apple. Apple sudah tidak lagi melihat karyawan-karyawannya itu, wah ini berpendidikan tinggi, wah ini punya ini. Enggak, tetapi mereka dilihat dari keterampilan khusus yang dimiliki. Nah, maka logo Apple lah itu yang menjadi rekognisi bagi si karyawan dalam bekerja. Nah, ini sangat luas gitu. Nah, kemudian ada beberapa tahapan kritis
dalam mengintegrasikan budaya organisasi setelah perusahaan ini memutuskan membuka cabang di luar negeri atau juga merger dengan perusahaan di luar negeri atau juga mengakuisisi perusahaan di luar negeri. Apa saja? Pertama, kedua belah pihak ini harus memiliki tujuan yang sama, maksud yang sama, ya, dan harus fokus terhadap merger yang dilakukan. Jadi kalau mergernya hanya sebelah pihak saja yang hanya mengakomodir dari persetujuan merger ini akan sulit merekognisi semua nilai-nilai, budaya, norma-norma, bahkan aturan-aturan. Nah, ya. Jadi kedua belah pihak ini harus punya tujuan, kemudian target, dan fokus terhadap merger yang mereka lakukan. Dan setelah itu mekanisme bekerja ini harus dikembangkan. Untuk apa? Untuk memudahkan bagi para karyawan dalam bekerja. Baik itu bisa melalui mekanisme bekerjanya, ya, atau standar operation procedure, atau juga aturan-aturan yang diterapkan, atau management rules. Ya. Atau bahkan bisa juga menyederhanakan struktur organisasi. Kalau dilihat perusahaan holdings terlalu besar struktur organisasinya, maka di cabang di negara kita menetapkan target market kita, ini akan disederhanakan lagi struktur organisasinya. Ya. Nah, ini bagian dari critical step-nya. Nah, yang kemudian adalah kita harus menetapkan atau memberikan otorisasi kepada divisi-divisi yang ada di setiap bagian. Ya. Berikan kepercayaan supaya apa? Supaya bisa mengatur sumber dayanya, baik itu sumber daya manusianya, sumber daya keuangannya, atau bahkan sumber daya armadanya mungkin, ya. Nah, yang berikutnya ini bisa dikatakan bahwa harus ada terjalin komunikasi yang baik antara departemen yang ada di holdings company atau divisi yang ada di holdings company dengan yang ada di branch di luar negeri. Dan setiap karyawan yang ada di dalam perusahaan atau organisasi itu harus bisa saling memfasilitasi untuk memudahkan mekanisme bekerjanya. Dengan demikian tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, kalau kinerja perusahaan naik, otomatis profitability naik juga. Dengan catatan mengatur sumber daya yang dimiliki dengan bijak. Nah, ini adalah 4 tahap kritis untuk sukses di dalam merger atau suatu akuisisi, atau bisa dikatakan ekspansi, ya, untuk mengembangkan pasar. Nah, ini adalah 4 tahapan kritis dalam merger, akuisisi, dan ekspansi bisnis di luar negeri. Nah, kalau kita bisa lihat di dalam budaya organisasi, ini ada 4 kuadran. Yang pertama adalah individunya. Kemudian
tugas-tugasnya. Nah, ada juga equity dan hierarki. Wah, ini sesuatu yang sulit untuk digabungkan ya di dalam suatu budaya organisasi. Tetapi mari kita lihat, kalau perusahaan ini memiliki tujuan untuk menjadi inkubator, maka semua karyawan ini difasilitasi, dipenuhi kebutuhannya di dalam bekerja, dan berorientasi terhadap budaya ya, atau terhadap penghargaan suatu perbedaan-perbedaan budaya. Otomatis equity-nya akan naik juga kalau ditentukan sebagai inkubator atau sebagai peluncur. Nah, kalau sebagai peluncur, ini biasanya perusahaan akan mengacu kepada tugas-tugas yang diberikan. Maka kalau tadi di inkubator adalah pengayaan kebutuhan dan keahlian dari karyawannya dalam inkubator, tapi kalau sebagai peluncur, ini pengayaan terhadap tugas-tugasnya. Dan biasanya perusahaan itu atau organisasi itu mengacu kepada project oriented. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan yang menetapkan bahwa pakai budaya kekeluargaan? Wah, ini kalau budaya kekeluargaan ini biasanya berat ya. Perusahaan-perusahaan keluarga ini biasanya through the power, melalui power oriented. Ini hierarkinya jelas, ya kan? Nah, ini biasanya tidak agile perusahaannya. Perusahaannya terlalu hierarkis sehingga komunikasi antara bawahan dan atasan terlalu jauh. Nah, ini bisa menyebabkan perbedaan persepsi yang cukup jauh. Nah, kemudian atau kita perusahaannya menetapkan Eiffel Tower. Nah, ini biasanya kalau Eiffel Tower udah susah juga nih. Udah hierarki, kemudian tugas-tugasnya pun hierarkis juga, gitu ya. Ini dipenuhi dengan aturan-aturan yang sebegitu kompleksnya. Nah, perusahaan kita yang mana nih? Menganut apa? Apakah menganut kepada incubator dengan fulfillment oriented atau guided missile, peluncur terhadap project oriented, family dengan power oriented, atau Eiffel Tower dengan role oriented? Mari kita lihat lagi. Kalian bisa memperkaya lagi dengan membaca pada jurnal-jurnal atau juga buku-buku yang tersedia. Nah, kemudian bagaimana ya mengatur multi budaya dan menghargai perbedaan-perbedaan? Nah, biasanya antara budaya di dalam negeri dengan budaya internasional, ini organisasi ini memiliki peranan yang penting. Untuk apa? Untuk bisa mengakomodir budaya-budaya yang ada. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan keragaman yang begitu luas. Biasanya kalau keragaman kita luas di dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan, ini memiliki wawasan yang luas terhadap suatu masalah atau pengembangan perusahaan. Maka kita akan lebih mudah dalam menyesuaikan beberapa hal di dalam suatu konteks expansion
atau ekspansi bisnis. Nah, apa saja yang kira-kira yang apa namanya, yang menjadi isu di dalam multikultural and diversity? Pertama, biasanya membedakan antara perempuan dan laki-laki. Kemudian membedakan antara yang angkatan muda dengan yang senior, atau juga ras, ya, ras Asia, ras Arab, kemudian ras negro, ras bule atau ras India dan segala macam ras lah, atau juga agama, ya. Nah, hal ini yang membuat perusahaan ini harus bisa benar-benar mengakomodir semuanya. Supaya apa? Supaya tidak ada clash di dalam suatu perusahaan. Walaupun kita tahu kadang ya kultur itu menjadi alasan. Wah, saya orang suku A, bicara saya keras, gitu kan? Maka saya tidak bermaksud saya marah. Tetapi di suku yang lain juga merasa, oh, saya suku B, saya nggak biasa ngomong keras-keras, gitu kan? Nah, disinilah peranan pemimpin, ya, peranan leader. Harus bagaimana? Seorang leader harus bisa memiliki across culture communication and across culture management. Supaya bisa mengatur perusahaan dengan baik dengan multikulturalism dan diversity. Semakin banyak diversity di dalam perusahaan kita, seharusnya kita memiliki perusahaan yang bisa beradaptasi dengan banyak pasar. Nah, itu kira-kira managing multiculturalism and diversity. Both domestic and internationally, organization lead workforces with a variety of culture consisting of largely diverse population. Indeed, women and men, young and old, senior and the youngers, black, white, Asian, Indian, Latin, Arab, or maybe Muslim, Christian, Buddhist, Hindus, and others. So, mari kita lihat the location of international cross-culture interaction. Pertama, domestic multiculturalism. Bahwa di dalam perusahaan domestik sendiri, ini memiliki permasalahan atau memiliki isu multikultur, multibudaya. Ya. Apalagi suatu perusahaan yang memiliki cabang di luar negeri, otomatis budayanya akan lebih berbeda lagi. Jadi sebagai leader harus bisa benar-benar mengatur across culture communication and across culture management in order to profitability. Nah, di dalam mengatur multiculturalism group atau kelompok, ini biasanya di dalam kelompok ini dibuat seperti homogen. Nah, ini kalau udah homogen ini biasanya kerja tuh cepat gitu. Tapi memecahkan masalahnya relatif lebih lama karena apa? Semua bilang bagus semua. Semua bilang enggak semua. Tidak ada pertentangan. Tidak ada yang berani berbeda. Kemudian
biasanya juga suatu kelompok atau suatu departemen ini dihadapkan terhadap dua budaya yang berbeda antara divisi satu dengan divisi yang lain. Atau juga multicultural groups. Ya, di dalam satu grup ini memiliki karyawan dengan multikultur yang berbeda-beda. Ya, kulturnya berbeda. Nah, ini akan memperkaya grup itu sendiri seharusnya. Tetapi pada kenyataannya kita dihadapkan oleh isu-isu yang ada. Ya. Nah, kalau kita lihat location of international di dalam cross-cultural interaction, di dalam fase pertama, kita lihat bahwa kita hanya dihadapkan oleh internal matters aja, ya, domestic firms nih, ya, di dalam fase 1. Kita harus bisa bekerja sama nih di dalam suatu perusahaan dengan multikultural di dalam negeri. Nah, bagaimana dengan yang kalau kita sudah menjadi international firms atau istilahnya udah jadi atau sudah buka cabang lah di luar negeri. Nah, ini akan ada budaya dari dalam perusahaan yang keluar, yaitu ke dalam cabang di luar negeri. Nah, yang seperti apa? Bisa melalui kebijakan-kebijakan, bisa melalui kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh domestic firm. Terhadap apa? Terhadap brands kita yang ada di luar negeri. Ya. Nah, bagaimana dengan yang multinational company? Kalau multinational company, ini biasanya budaya-budaya itu justru masuk ke dalam multinational company. Multinational company akan diperkaya dengan budaya-budaya dari setiap daerah, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Maka kita akan diperkaya dengan wawasan-wawasan dan diperkaya dengan alternatif-alternatif. Karena apa? Wawasannya akan lebih terbuka. Wawasannya akan lebih jauh berbeda kalau kita hanya menjadi domestic firm aja. Ya. Nah, ini perbedaannya ya. Ini ada fase 1, fase 2, dan fase 3. Kemudian kalau kita sudah menjadi global firm, ya, atau perusahaan global. Wah, ini beda lagi nih. Interaksi budaya antara budaya di dalam perusahaan dengan budaya yang ada di luar, ini saling berinteraksi. Bisa bicultural, bisa juga multicultural. Maka setiap karyawan di dalam perusahaan kita ini akan dihadapkan oleh budaya-budaya bagaimana menangani customer di luar negeri. Berbeda tidak dengan perlakuannya dengan customer yang ada di dalam negeri. Atau juga apakah dalam bekerja kita bisa menyesuaikan diri dengan budaya-budaya yang ada, baik itu budaya di dalam negeri, dengan keragaman budaya yang ada di dalam negeri, dengan budaya yang ada di luar negeri. Atau bahkan dengan budaya pasar yang kita tuju, baik itu di suatu daerah, wilayah, ataupun juga di suatu negara. Nah, maka kita harus tahu nih ya, sebetulnya kekuatan cross-cultural interaction di dalam suatu perusahaan ini justru menguntungkan kalau bisa menerapkan multicultural interaction di dalam perusahaan kita. Nah, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Di akhir kita akan membuka diskusi untuk bisa memperkaya khasanah dan wawasan yang kita miliki setelah paparan materi yang saya berikan tadi. Kira-kira itu saja. Kita lanjut ke diskusi. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat pagi.
Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Shalom.